Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Habibina Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Yang kami cintai, yang kami muliakan, para pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bisa lanjutkan belajar kita bersama. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang saling mencintai karena Allah, rahimukum fillah, saling mencintai anak-anak karena Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang amanah dalam berjanji. Hadirin sekalian, orang-orang yang beriman adalah orang yang menunaikan amanah. Waladinahum li amanatihim wa adihim ra'un. Kalau kebalikannya orang beriman, itu orang yang menjaga amanat. Kalau kebalikannya tidak beriman, itu munafik. Tanda-tandanya adalah jika diberi amanah, dia khianat atau berkhianat. Amanat itu penting. Zaman sekarang itu amanat itu penting. Dan amanat itu banyak sekali. Dalam diri kita adalah amanat. Allah mengaruniakan kepada kita amanat. Artinya kita adalah amanat gitu. Anggota tubuh kita juga amanat gitu. Kalau kita lakukan untuk hal yang Allah murkai, berarti kita telah berkhianat. Bahkan itu adalah suatu sebab yang menjadikan Allah itu menghukum kita. Tapi kalau kita menjalankan amanat lalu kita salah dalam menjalankan amanat tersebut, itu kelemahan kita. Misalnya kita sudah menjaga mata kita, tapi tetap saja kita melihat hal-hal yang haram. Allah Maha Pengampun, ngadu sama Allah, ya, mohon maaf. Dalam diri kita ini ada amanat. Kemudian ada amanat yang sifatnya itu ada kaitannya atau ada urusannya dengan diri kita. Misalnya anak-anak didik kita. Anak-anak didik kita itu adalah amanat. Maka jangan sampai kita melihatnya itu hanya sebagai titipan saja. Tapi lihatlah anak didik kita itu sebagai amanah besar yang dibebankan kepada kita dari Allah. Barang siapa yang menjalankan amanat ini, insya Allah akan sukses dunia akhirat. Amin. Tapi kalau kita sudah tidak menjalankan amanat tersebut dan khianat, ya yang jelas Allah pasti murka. Anak didik kita adalah amanat, bukan sekedar titipan. Bagaimana kita menghantarkan atau mengantarkan anak-anak kita ke jalan sukses, tidak cukup hanya kita memberi makan dan bimbingan saja. Karena anak-anak kita itu bukan hanya sekedar jasad gitu, tapi ada ruhnya yang harus kita beri iman, ada hatinya yang harus kita beri yang harus kita beri iman dalam menuntut ilmu, dan iman kerinduan kepada Allah dan Rasulnya, dan ilmu iman. Kedekatan kepada Allah dan Rasulnya itu amanat anak-anak. Kita harus menjaga itu. Dan semua yang berada dan yang bersama dalam diri kita itu adalah amanat. Karena kitalah yang mengayomi mereka.
maka mereka adalah amanat kita. Dan yang lainnya lagi adalah amanat yang lainnya adalah amanat tanggung jawab. Amanat tanggung jawab yang Allah berikan melalui orang-orang yang bersama kita, termasuk teman-teman dalam hal bekerja, terus murid-murid kita, anak didik kita ya, secara umum. Contoh secara umum, dititipi barang tidak amanah malah dibawa kabur, khianat itu, naudzubillah. Dan pengkhianatan atau orang yang tidak amanah itu ada di mana-mana. Di kalangan si fakir ada, di kalangan si kaya ada, di kalangan masyarakat ada, di kalangan pejabat juga ada, semuanya ada. Zaman sekarang itu pengkhianatan itu banyak ya, orang yang tidak amanat itu banyak sekali ya. Kalau jadi orang kecil melakukan khianat, kalau jadi orang gede, potensi orang itu akan melakukan khianat yang besar atau yang lebih gede ya. Ahli surga bisa saja itu tukang becak, ahli surga saja itu bisa saja tukang tambal ban, bisa juga tukang batu gitu ya, gitu. Itu kan gelar di dunia gitu. Nanti kalau sudah di dalam akhirat ya kan, gelar itu sudah gak ada, semuanya ahli surga umatnya jeng Nabi Muhammad. Bahkan jeng Nabi dulu itu sebelum menjadi Nabi, beliau digelari dengan gelar orang yang sangat amanah itu, al-amin gitu. Bisa dipercaya dalam segala hal dan sangat amanah dalam memegang janji. Tuh, mari kita semua belajar dan berlatih bagaimana kita menjaga amanah kita bermacam-macam. Sedikit-sedikit maka kita latih anak-anak didik kita, mulai dari hal yang kecil, termasuk kalau kita pinjam sesuatu itu harus amanat ya, jangan sampai seenaknya tidak pernah dikembalikan. Hati-hati ini, sangat hati-hati. Dari yang kecil itulah nantinya akan jadi semakin gede. Yang biasa berkhianat dengan sesuatu yang sederhana karena kebiasaannya gitu kan, akan berkembang sederhana dari kecil, sebiji jagung. Dari sebiji jagung itulah nanti akan jadi sebiji apel. Dari sebiji apel itulah jadi sebiji semangka. Makin kecil makin gede ya, bisa-bisa sampai satu rumah gitu ya, potensi untuk berkhianat dari yang kecil gitu ya. Dan itu semua akan terus berkembang makin gede gitu ya, karena yang rusak itu hatinya gitu. Maka mari kita jaga semua amanat yang ada kaitannya dengan diri kita jaga. Dan kita harus ingat, amanah apa saja yang Allah dibebankan kepada kita yang harus kita jaga. Jangan sampai kita lalai terus berkhianat. Semoga Allah mengampuni kita semua. Kalau orang itu sudah tidak amanah, dikasih sedikit dia akan ingkar, apalagi dikasih besar gitu. Kalau dikasih besar dia akan lebih ingkar lagi gitu. Tapi kalau orang yang amanah gitu, tekun memegang janji, dikasih berapapun dia akan menjaga. Dan amanat ini Masya Allah juga bisa terbangun dalam situasi dan kondisi di dalam rumah tangga, terus lingkungan keluarga, lingkungan pekerjaan, lingkungan bergaul dengan teman-teman gitu ya. Maka kita harus biasakan anak-anak didik kita untuk jujur, untuk amanah. Misalnya kita tes anak kita gitu. Kita suruh menyampaikan sesuatu, tapi anak kita itu tidak menyampaikan
yang kita tugaskan. Ya, contoh saya tegur, nah nggak boleh begitu, ini amanah, sekecil apapun itu harus kamu sampaikan, nggak boleh nyentengin gitu loh. Jangan sampai beranggapan, beranggapan, oh nggak apa-apa, dia sudah besar kok, dia udah ngerti. Nggak boleh itu ya, nggak boleh itu. Tugas kita mendidik untuk untuk bersikap amanah, jujur, membiasakan hal yang kecil sampai hal yang besar. Ya, sekecil apapun itu sampaikan, apapun itu, sekecil apapun, jangan menyepelekan. Dan biasakan anak-anak kita itu untuk amanah dan jujur. Semoga Allah mengampuni kita semua. Semoga Allah menjauhkan kita dari pengkhianatan, dijauhkan dari sifat dikhianati, dan semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang ahli amanah, orang yang jujur, ya, orang yang ahli amanah dalam berjanji, bisa mengemban amanah dengan baik. Ya, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, mengampuni orang tua kita, mengampuni guru-guru kita, mengampuni saudara-saudara dan teman-teman kita. Mohon maaf, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.